Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara Juma berusaha membahas Alkitab dengan tujuan berusaha membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Tetapi beliau selalu kalah dalam berdebat. Karena kenapa? Karena pada dasarnya beliau tidak mengerti Alkitab. Seperti di video berikut, di mana lagi-lagi dia dipermalukan oleh ucapannya sendiri ketika dia berhadapan dengan seorang debater Kristen yang sangat hebat. Langsung saja kita lihat videonya dan pastikan tekan tombol like dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Kita mulai dari kesaksian seorang murtadin di video berikut ini. Akhirnya Lina Malaysia bulan depan akan ikut katekisasi. Iya. Itulah Bang, ini kan saya rencana bulan depan mau jumpai Lina. Makanya saya bilang sama Lina belajar dulu, jangan langsung pindah-pindah agama, nggak bisa segampang itu, harus belajar. Iya, wajib harus belajar. Wajib harus belajar dulu. Ya, nggak apa-apa lah, belajar pelan-pelan. Harus belajar dulu. Kalau di Katolik itu minimal kata komennya 1 tahun. Ya. Tapi kalau di tiap gereja di tiap gereja-gereja kan punya aturan sendiri. Iya. Ya, ada yang mungkin 1 bulan, ada yang 2 bulan, tapi maksimal itu biasanya minimal 3 bulan juga ada. Biasanya gitu. Iya, betul. Tapi itu saya Yulinya nanti membawa sama saya kan Yuli? Ya. Ya, dia membawa saya dia. Itu kamu Yuli tadi si siapa yang kamu mau bawa itu hari si jadi murtad itu siapa itu Yuli? Yang lelaki itu nggak jadi ya Yuli? Oh ya, itu mungkin Bang RK ada sedikit. Mungkin nanti aku DM aja sama Bang RK, si Dirman kemarin itu dia ada sedikit kena persekusi gitu Bang. Tapi ya sudah ada, aku mungkin DM aja kita Bang. Iya, katekisnya minimal kalau di Katolik 1 tahun. Yang di bawah ya, saya bilang 1 tahun. Jadi saudara kita malam ini ya, Pak Pastor Dede, tema yang dipilih terkait dengan ketuhanan yang ada pada diri Yesus yang kemudian menjadikan saudara-saudara Kristen itu menuhankan Yesus. Ketika kemudian Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, tentu yang menjadi acuan kemudian adalah Yesusnya, bukan Thomasnya. Di dalam pengajaran Yesus kemudian Yesus menitip beratkan terhadap penyembahan kepada Sang Ilahi yang kemudian orang Yahudi menyebutnya Abba atau Bapak dalam sebutan kita orang Indonesia, di mana Yesus datang mengajak Bani Israel untuk mengenal bahwa satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta adalah Dia yang telah mengutus Yesus, dan Yesus sendiri itu hanyalah utusan. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal diperoleh itu ketika manusia itu mengenal 2. Yang pertama mengenal Bapa satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Itu syarat untuk mendapatkan hidup kekal. Nah, Yesus mengatakan dalam Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Jadi yang harus diikuti di sini adalah Yesusnya, bukan Thomas. Dan ternyata saudara Kristen melalui paparan saudara kita pendeta Pastor Dede, ternyata Kristen menuhankan Yesus karena mengikut Thomas. Sedangkan Yesus yang menjadi acuan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, bukan melalui Thomas. Jadi pada kesimpulannya kemudian Kristen dalam hal ini pendeta Pastor Dede pengikut Thomas, Yesusnya itu menyembah Bapa, sujud semalam-malaman, Matius 26 nomor 39 itu beribadah kepada Bapa, berdoa kepada Bapa, yang kemudian Yesus sebutkan dengan Dialah satu-satunya kemudian Tuhan, tidak ada yang lain selain Dia. Lalu kemudian terkait dengan ucapan yang berhubungan dengan kata kurios dan juga theos, sehingga Yesus itu disebut sebagai Tuhan oleh saudara pendeta kita ya, pastor kita. Itu
akan menjadi sesuatu yang mendatangkan banyak tanda tanya. Kenapa? Karena Yesus itu tidak pernah mengajarkan kalau dirinya itu adalah Tuhan. Hanya gara-gara Thomas mengatakan, ya Tuanku, ya Tuhanku, ya seketika Yesus menjadi Tuhan berdasarkan ucapan tersebut. Sekira demikian sementara. Oke. Baik, silakan Pak Pastor ditanggapi. Ya. Jadi kalau Pak Suma mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, menjadi Tuhan hanya karena pengakuan Thomas, saya pikir ini adalah pernyataan yang terlalu gegabah ya. Kenapa? Karena bukan hanya Thomas yang mengatakan bahwa dia Tuhan. Kita membaca Alkitab, bahkan dalam kitab banyak ayat dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi pengakuan ketuhanan daripada pengakuan ketuhanan akan Yesus sebagai Tuhan itu bukan hanya lahir daripada mulut Thomas. Ya. Rasul Paulus juga mengatakan demikian, dan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus juga didukung oleh para rasul. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa kami menjadikan Yesus Tuhan hanya karena Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allahku, saya pikir itu pernyataan yang terlalu gegabah. Dan saya tidak heran Anda mengatakan demikian, karena memang kebanyakan daripada orang-orang yang tidak memahami ketuhanan Kristus itu memiliki satu kebiasaan yang buruk. Kebiasaan buruk apa itu? Suka mencomot-comot ayat. Banyak ayat dalam Alkitab yang menyatakan itu. Yang kedua, saya mengatakan bahwa firman Allah itu bukan hanya apa yang diucapkan oleh Yesus Kristus. Firman Allah itu adalah apa yang diucapkan oleh Alkitab itu sendiri. Dan apa yang dikatakan oleh Thomas itu tertulis dalam Alkitab, dan itu adalah firman Allah. Firman Allah itu bukan nanti menunggu daripada ucapan yang keluar daripada mulut Yesus. Saya pikir Anda itu akan memberikan bantahan terhadap apa yang diucapkan oleh Thomas. Thomas berkata jelas, ya Tuhanku, ya Allahku. Di sana menggunakan kata kurios dan theos, dan itu tidak pernah menjadi masalah. Coba Anda benar-benar memberikan kepada saya sebuah bantahan yang benar-benar ya dapat membantah ucapan yang disampaikan oleh Thomas. Ya. Dan saya berharap ini yang terjadi pada malam hari ini kan. Artinya ketika kita berbicara janganlah kita melebar kemana-mana. Artinya kita bicara Yohanes pasal 20 ayat 28 ini yang benar-benar di sana tertulis menyatakan ketuhanan yang dimiliki oleh Kristus Yesus. Karena muridnya sendiri yang bernama Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Jadi ini ucapan yang benar-benar sebuah kalimat penyembahan yang disampaikan Yesus, yang disampaikan Thomas kepada Yesus. Jadi saya pikir ketika Anda mengatakan bahwa itu hanya sekedar sebuah pengakuan daripada Thomas, Anda seharusnya membantah bahwa apa yang dikatakan oleh Thomas itu salah. Dan ketika saya mendengar bantahan Anda, itu bukan sebuah bantahan yang dapat mematahkan ucapan penyembahan yang disampaikan Thomas kepada Yesus. Kira-kira seperti itu. Silakan Pak Suma. Iya. Baik, saudara, sebenarnya tadi saya menjelaskan itu sudah terbantahkan karena Anda mengangkat Yohanes 20 nomor 28 itu sebagai dasar pijakan Yesus itu Tuhan. Berarti lebih tinggi derajat pengakuan Thomas daripada pengakuan Yesus. Hidup kekal adalah mengenal Yesus sebagai utusan. Anda mengenal Yesus sebagai Tuhan berdasarkan pengakuan Thomas. Saya mengenal Yesus sebagai utusan berdasarkan pengakuan Yesus. Kalau hanya dasar karena ya Tuhanku, ya Allahku, Anda juga tidak boleh kemudian mangkir dari pernyataan Matius 14 nomor 26. Coba Anda lihat situ. Ada ucapan murid-muridnya, pantasma. Dalam bahasa Yunani, pantasma artinya apa? Hantu. Ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, apa kata muridnya? Oh my God, this is pantasma. Hantu. Kenapa Anda nggak menjadikan Yesus sebagai hantu? Bukankah itu ucapan yang sama? Muridnya mengatakan, ya Tuhanku, ya Theosku. Anda katakan, oh dia Tuhan, karena Thomas mengatakan dia adalah Tuhan. Tapi ketika Yesus jalan di atas air,
Murid-muridnya kaget. Lantas muridnya mengatakan, "Fantasma, hantu, hantu, hantu." Kenapa Anda tidak mengimani dia sebagai hantu? Harus adil. Makanya saya katakan, ya terlalu berani Anda mengangkat tema ini dan terlalu ejakulasi dini, menuhankan manusia yang datang di tengah-tengah manusia Bani Israel yang mengajarkan dirinya bahwa aku ini utusan. Kesaksian Yesus Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting daripada kesaksian seorang pastor Dede, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku kerjakan sekarang, dan pekerjaan itu, mukjizat itu, tanda-tanda itu, kekuatan itu yang bersaksi tentang aku bahwa aku adalah utusan Tuhan. Jelas itu kan? Yesus mengatakan kesaksiannya. Kesaksian Yesus, aku adalah utusan Tuhan. Kesaksian Thomas berdasarkan Yohanes 20:28, Thomas menyebut pada saat itu Tuhan. Kalau begitu, kenapa tidak menjadikan Matius 14:26 Yesus itu hantu? Fantasma. Murid-muridnya kaget. Lukas 24 nomor 36. Assalamualaikum, shalom alaihim. Murid-muridnya kaget dan mengira melihat hantu di data nomor 37. Kenapa tidak mengikuti? Kenapa tidak mengikuti irama? Sorry, sudah habis. Silakan. Oke, gini Pak Sumaya. Ya. Seharusnya Anda itu benar-benar mendengarkan apa yang saya sampaikan kepada Anda dan tidak perlu mengulang pertanyaan yang sama. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena Anda tadi mengatakan bahwa saya mengakui lebih tinggi pengakuan Thomas daripada Yesus. Ketika Anda mengatakan hal ini berulang kali, berarti Anda tidak benar-benar mendengarkan apa yang saya sampaikan tadi. Bahwa firman Allah itu bukan hanya apa yang keluar dari mulut Yesus. Ini juga pelajaran buat setiap saudara-saudaraku yang beragama Islam. Jadi dengar ya buat saudara-saudaraku yang beragama Islam, firman Tuhan itu bukan hanya apa yang keluar dari mulut Yesus. Apa yang ditulis oleh para rasul itu juga adalah firman Tuhan. Apa yang tertulis di dalam Alkitab itu firman Tuhan. Jadi kita tidak hanya perlu menunggu ucapan yang keluar daripada mulut Yesus. Kenapa yang dikatakan oleh Alkitab? Ya, ketika Thomas berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku," itu adalah firman Tuhan. Jadi saya tidak mengagungkan perkataan Thomas lebih daripada perkataan Yesus seperti yang Anda omongkan. Yang bagi saya itu cuma recehan-recehan yang tak berguna sama sekali. Ya, bagi saya itu hal yang tidak berguna sama sekali karena memang demikian. Jadi apa yang disampaikan oleh Thomas itu ketika tertulis di dalam Alkitab itu bagian daripada firman Tuhan. Dan ngomong-ngomong soal hantu, ya, saya mau kasih tahu lah sama Pak Sumaya. Ketika murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air, mereka takut. Karena memang pada dasarnya seumur-umur mereka hidup, mereka belum pernah melihat ada manusia yang jalan di atas air. Nah, sebagai manusia normal, dalam pikiran mereka yang bisa jalan di atas air cuman hantu. Cuman hantu, jadi wajar lah Pak Suma. Jadi kalau Pak Suma mengatakan ejakulasi dini, saya pikir Anda harus memilih kata-kata yang baik. Gunakanlah kata-kata yang sopan. Ya. Karena kita ini bukan hanya berteori dengan doktrin, tapi kita kan juga harus punya praktek hidup. Salah satu praktek hidup itu kan ucapan Pak Suma ya. Jadi janganlah gunakan kalimat-kalimat yang ya kata ejakulasi seperti itu tidak perlu kita gunakan ya. Jadi mereka lihat Yesus itu dan mereka teriak hantu karena mereka memang ya belum pernah melihat ada manusia yang bisa jalan di atas air. Jadi normal kalau bagi seorang manusia kemudian teriak itu hantu. Iya kan? Tetapi kemudian kan ketika Yesus mendekati mereka, Yesus berkata, "Tenang, ini aku." Karena mereka memang tidak mengenal Yesus. Makanya Petrus bilang apa? "Kalau engkau benar adalah guruku, suruh aku berjalan di atas air." Karena mereka memang tidak mengenal dia. Ya, di tengah-tengah kondisi cuaca yang seperti itu, Pak Suma. Ya, jadi wajar lah. Ya, silakan. Oke. Jadi alasannya kemudian mengira mereka itu teriak hantu karena takut. Anda tahu proses
Yohanes 20 itu sampai kemudian Thomas mencucukkan tangannya ke lambung Yesus? Anda tahu? Itu karena mereka juga takut. Murid-muridnya takut karena mereka mengira melihat hantu. Coba Anda baca di Lukas 24 nomor 36, nomor 37, nomor 38, 39, 40. Anda baca. Murid-muridnya takut, kaget, ketakutan sebab mengira melihat hantu. Makanya ada ucapannya pantasma. Ketakutan mereka menganggap kemudian bahwa ini hantu. Bukan dari poin takut atau tidak takutnya, karena Thomas mencucukkan tangannya juga karena takut. Orang menyebutnya hantu juga karena takut, sama-sama. Jadi jangan Anda membuat sesuatu yang tidak rasional berdasarkan data Bible itu sendiri. Pelajari dulu dong, kasus per kasus. Sama-sama takut. Thomas juga takut pada saat mencucukkan tangannya. Inilah tanganku, inilah kakiku, rabalah aku, ada apa dengan kalian? Takut mereka. Bahkan tertulis dengan rapi di dalam Lukas 24 nomor 36, 37 endingnya. Takut mereka. Jadi tak ada alasan kalau misalnya Anda menuhankan Yesus, karena Yesus dikatakan di situ dipanggil Tuhan, harusnya juga Anda menganggap Yesus hantu. Apa bedanya? Menyebutnya pantasma dengan menyebutnya kurios, ya sama-sama kaget, sama-sama takut. Tapi karena Kristen memang menyembah Yesus, maka kata kurios dan theos itulah yang Anda ambil. Kata pantasma Anda tolak, padahal sama-sama keadaannya. Ya, inilah kewilang saudara, ya, bahwa Yesus itu dikira oleh muridnya hantu, sedangkan Anda mengira Thomas menganggapnya Tuhan. Orang Yahudi tidak ada pernah mendapatkan pengajaran dari Yesus kalau dirinya itu adalah Tuhan yang nuzul menjadi manusia. Tolong Anda tunjukkan kepada saya adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Anda tidak akan pernah bisa menemukan itu. Jadi hanya remah-remah, cocokologi, comot-comot data yang bisa dijadikan oleh Kristen mempertuhankan anak orang. Contoh sih Yohanes 20 nomor 28 ini. Ada nggak ucapan Yesus? Aku adalah Bapa yang nusul menjadi manusia. Ada. Itu yang lebih tahu Yesus adalah Yesus. Yohanes 5 nomor 36. Kesaksian Yesus lah yang paling benar, bukan kesaksian Anda. Oke, ya. Nyalakan waktu saya. Narasi yang dibangun oleh Suma ini, apa kalian tidak memperhatikan ada sesuatu? Oke, ya. Nyalakan waktu saya. Kalau teman-teman di bawah perhatikan narasi yang dibangun oleh Suma ini, apa kalian tidak memperhatikan ada sesuatu yang aneh di sana? Kenapa saya bilang narasi ini aneh? Jadi apa yang berusaha disampaikan oleh Suma di sini? Apakah Anda ingin membuktikan bahwa yang dilihat murid-murid itu adalah hantu? Apakah itu yang berusaha Anda lakukan ketika kita mulai berdebat di malam hari ini? Apa yang berusaha Anda buktikan, Pak Suma? Ini agak lain nih. Kalau benar-benar Anda ingin membuktikan, ya, Anda ingin membangun narasi, apakah yang dilihat Tuhan atau hantu? Ya, tetapi kan tema yang saya angkat di malam ini bukan mereka melihat Tuhan atau hantu. Karena Pak Suma begini, Pak Suma, ya, saya jelasin kepada Anda bahwa ketika murid-murid lihat Yesus, contohnya mereka dihantam badai itu kan, mereka teriak hantu. Tapi apakah betul itu hantu? Apakah betul itu hantu? Yesus berkata, tenang, ini aku. Jadi waktu mereka teriak hantu, itu belum tentu hantu. Paham tidak maksud saya? Agak lain memang nih, saya lihat ini narasi yang dibangun oleh Pak Suma ini. Tapi tidak apa-apa, saya mau ikuti kemana Anda, tapi saya akan tetap kembali pada Yohanes 20 ayat 8. Begitu pula ketika murid-murid melihat Yesus. Ketika Thomas lihat Yesus, Thomas itu saya ralat tadi yang Anda ucapan itu salah. Thomas itu belum sempat mencucukkan jarinya ke lambung Yesus. Karena waktu Yesus berkata, mari lihatlah, dia langsung berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Jadi tidak ada ayat di mana Thomas langsung memasukkan jarinya ke lambung Yesus. Itu salah Pak Sumaya.
Tapi tidak apa-apalah, karena itu kan kitab suci saya, bukan kitab suci Anda. Nah, apakah kemudian itu terbukti bahwa Yesus adalah hantu? Ini pemikiran yang bagaimana ini? Ya, tolong waktunya, saya mau lihat waktunya ya, agar saya bisa mandi, nyalakan waktunya. Jadi apakah kemudian itu membuktikan bahwa Yesus adalah hantu? Tidak ada murid-murid kemudian ketika lihat Yesus bangkit dari antara orang mati, kemudian mereka lari berserakan dan teriak, hantu, lari, ada hantu. Enggak ada. Semua percaya dan mengatakan, ya khususnya Thomas, ya Tuhanku, ya Allahku. Jadi saya harap ketika Anda membangun sebuah narasi, Anda benar-benar memperhatikan baik apa yang Anda ucapkan, Pak Suma. Ya, karena dari tadi ketika saya mengangkat ayat ini, Anda tidak akan pernah, saya lihat Anda tidak pernah membantahnya. Maka Anda hanya mencoba membangun sebuah narasi yang tidak ada hubungannya dengan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Jadi saya berharap ketika Anda mendapat bagian ya kali ini, Anda benar-benar bisa menjawab atau membantah Yohanes pasal 20 ayat yang ke-28. Silakan. Oke. Ketika Thomas berkata, ya Kurios, ya Theos, apakah di situ betul-betul Tuhan atau manusia? Tuhan yang menjadi manusia. Ya. Pak Suma, saya bilang tadi ya, jangan Anda menggunakan, jangan Anda menggunakan di sini, tapi cuma jangan gunakan efek yang saya suara. tanya. Kita sudah janji di awal ya. Oke, jangan gunakan efek suara. Kita sudah janji dari awal. Oke, silakan. Maaf. Oke, sekarang saya tanya sama saudara, Mesias itu apa? Mesias yang diurapi, kenapa? Iya, Mesias itu apa? Kenapa? Mesias itu apa? Ada apa? Setelah ayat itu apa yang dikatakan kemudian di ayat 31? Diam. Ini waktu saya. Temernya. Kita lihat orang ini, kita lihat. Temer. Saudara, Anda harus banyak belajar, saudara. Matius, Yohanes 20, nomor 28, nomor 29, nomor 30, 31-nya apa dikatakan di situ? Anda nggak hafal kan? Baca, saya ajarin. Baca sekarang, baca. Silakan, Anda punya waktu, Anda yang baca, silakan. Oke, di situ jelas sekali saya mau Yesus, catat poin-poin Anda, silakan. Yesus disebut sebagai Mesias. Oke? Mesias itu apa? Manusia yang diurapin. Saya bertanya, ketika Thomas berkata, ya Tuanku, ya Tuhanku, apakah Yesus di situ adalah Tuhan atau manusia? Tetap aja manusia. Apa buktinya? Didukung malah sama dalil Yohanes 20 yang Anda baca, didukung oleh dalil nomor 31-nya. Yesus disebut sebagai Mesias. Apa Mesias? Manusia yang diurapi. Oke? Anda mengatakan apakah betul-betul itu adalah hantu? Bukan itu poinnya. Anda mengatakan Yesus itu Tuhan karena Thomas menganggapnya Tuhan. Maka kalau Anda punya nyali, Anda pun harus mengatakan Yesus itu adalah hantu dikarenakan Thomas murid-muridnya menganggapnya hantu. Kenapa giliran Tuhan Anda mengatakan Tuhan, giliran dia mengatakan hantu Anda tidak menganggapnya hantu? Anda mengatakan apakah betul-betul itu adalah hantu? Sekarang apakah betul-betul itu Tuhan? Sementara dia manusia. Di mana akal sehat Anda? Yesus itu manusia. Dia disebut Mesias di ayat itu. Coba Anda baca. Matius 20 nomor 31. Sebab Yesus itu adalah Mesias. Apa Mesias? Apa Mesias, Pak Pendeta? Mesias adalah manusia yang diurapi. Jadi jangan berbohong di sini. Jangan berbohong. Ini bukan gereja. Ini bukan gereja, saudara. Sekarang giliran saya. Begini Pak Suma ya. Sekarang narasi mengenai hantu sudah lenyap hilang ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya alasan kita bicara itu Tuhan atau hantu. Ya sudah hilang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Suma tadi bahwa bukan itu poinnya. Ya memang bukan itu poinnya. Ya kan? Bukan itu poinnya. Karena saya memang dari tadi ketika mengangkat Yohanes 20:28, saya tidak mengangkat tema apakah Yesus Tuhan atau hantu. Memang bukan itu poinnya. Yang mengangkat narasi itu adalah Anda.
Anda yang mengangkat narasi itu. Nah, kemudian saya memberitahu kepada Anda, ketika Anda mengatakan Yesus itu Mesias, artinya manusia yang dirapi, itu tidak akan pernah membatalkan ketuhanannya. Kenapa? Karena kami mengimani Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, dia tidak berhenti menjadi Allah. Dia hanya menambahkan kemanusiaan kepada hakikat Allah yang dimilikinya. Ya kan? Dia hanya menambahkan hakikat manusia ya kepada kealahan yang dimilikinya. Jadi kalau Anda mau menyebut dia manusia, itu tidak pernah menjadi masalah karena memang Yesus punya dua natur, dia punya natur manusia dan natur Allah. Apa kemudian yang membatalkan ucapan Thomas ketika dia berkata, ya Tuhanku, ya Allahku, dengan ucapan Anda mengatakan bahwa dia adalah Mesias? Itu tidak ada hubungannya sama sekali, Pak Suma. Ya mungkin dengan narasi-narasi Anda yang membingungkan itu Anda bisa menipu orang-orang awam. Tapi kalau saya, never. Apapun yang Anda lakukan, saya akan tetap menggiring Anda ke Yohanes 20 ayat 28 yang memang dari tadi tidak bisa Anda sangkal. Orang gila ini. Aduh, sabar dulu. Ini saya Coba sangkal dulu Mesias. Mesias sabar itu dulu, manusia atau bukan? saya ngomong. Sabar dulu, kamu diam, saya Udah, ngomong. kamu kalau nggak bisa menjawab saya Mesias manusia atau bukan? Kenapa? Kamu mulai takut? Takut Bukan, kamu kan? bukan. Ya. Kalau Anda tidak bisa menjawab Diam Mesias, kau, ini waktu saya lagi ngomong. silakan. Kamu ngomong, saya tidak ngomong nih. Ya silakan Pastor Gigi, silakan diam aja, santai aja. Mulai menghina ini. Ayo sekarang buka Makanya aku masker. bilang jangan buka Ayo kamera. buka maskermu. Ayo buka maskermu. Sekarang buka masker. Makanya jangan buka kamera. Izin Ayo, saya buka kembali, masker. kembali, Pak Makanya Pastor. jangan buka kamera, gigimu panjang Kamu besar. kalah debat, makanya kamu mulai narasi. Kamu kayak nandar. Sama semua kalian. Izin, Jangan terlalu ke depan. Jangan terlalu ke depan. Izin, Gurunda. Pak Pastor, gini aja Pak Pastor. Kita literalkan saja waktunya. Ini bisa Ya, ditanggapi. kita dan TikTok mungkin aja, pakai TikTok aja, TikTok. Kamu, Fandi, TikTok kamu boleh. tegur. TikTok Tegur boleh. Gurunda kamu. TikTok Saya boleh. lagi ngomong dia potong loh. Kamu tegur dia bukan tegur saya dong. Oke, Pak Pastor, Ya Dede. kan kau bohong. Kau Siapa pembohong. yang bohong? Karena kau kamu kalah pembohong, debat, Dede. toh. Kamu kalah Kamu debat, toh. pembohong. Kamu kalah debat. Kamu toh, Bay. pembohong. Kamu kalah Kamu debat. pembohong. Kamu pembohong. Tidak apa-apa saya kalau debat, yang penting saya Kamu tidak kalah bohong. debat. Yang Semua penting malam saya ini. Dibahas oleh Jumat dan Apologet Kristen di video tadi, mereka lagi-lagi membahas ayat-ayat Alkitab dan inti pembahasannya tentang Yesus Kristus. Banyak poin yang boleh mereka bahas, tetapi kalau boleh saya simpulkan, sebenarnya Juma selalu berusaha membuktikan Yesus bukan Tuhan, ya. Dan kita juga sudah dengarkan penjelasan Apologet Kristen di video tadi, ya, penjelasan yang sangat baik, penjelasan yang sangat alkitabiah, penjelasan yang sangat memberkati kita, ya, menguatkan setiap iman kita. Sehingga saudaraku dalam Tuhan, kita boleh mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Bagaimanapun cara orang-orang di luar sana yang tidak percaya Yesus, mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus hanya manusia, Yesus hanya seorang nabi, dan lain sebagainya, ya, itu tidak meruntuhkan iman Kristen yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagi iman Kristen atau bagi orang Kristen, Yesus adalah Allah yang sejati, Yesus adalah Allah yang datang ke dunia ini, yang telah menyelamatkan orang percaya, sehingga apa? Sehingga setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, iman kekristenan berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan apa yang diucapkan oleh manusia atau orang. Tetapi sekali lagi, iman Kristen berdasarkan Alkitab, berdasarkan apa yang ditulis tokoh-tokoh Alkitab dan dimuat di dalam Alkitab, ya. Di luar Alkitab tentu iman Kristen tidak berpatokan sama sekali, ya. Sekali lagi, dasar iman Kristen adalah Alkitab. Lalu Alkitab menjelaskan dengan gamblang
bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah yang dinubuatkan para nabi di dalam perjanjian lama. Ya, Yesus adalah yang datang menyelamatkan umat percaya. Yesus adalah Sang Firman yang telah menjadi manusia. Itu merupakan iman kekristenan yang tidak bisa diganggu gugat. Ya, iman kekristenan terletak kepada Yesus Kristus, pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Bagaimana Yesus datang ke dunia ini, bagaimana Yesus menyelamatkan orang percaya, bagaimana Yesus memberikan dirinya sebagai tebusan bagi orang percaya, sehingga setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus juga memberikan jaminan keselamatan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya, sehingga mereka tidak binasa tetapi mereka memperoleh hidup kekal di dalam sorga. Yesus memberikan jaminan atas hal itu. Yesus mengatakan bahwa dia pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat atau sorga bagi orang percaya kepadanya. Ya, dan dia mengatakan bahwa di rumah Bapaknya banyak tempat tinggal. Yesus juga menyatakan diri sebagai Tuhan. Dia mengatakan bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa dirinya sama dengan Allah Bapa. Ketika dia mengatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu. Nah, saudara dalam Tuhan, terlalu banyak ayat di dalam Alkitab, ya, di mana kita bisa temukan Yesus adalah Sang Juru Selamat. Yesus adalah Allah yang sejati. Jadi saudara dalam Tuhan, apapun kata orang di luar sana termasuk si Juma berusaha membuktikan Yesus bukan Tuhan, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu tidak melunturkan iman kekristenan. Iman Kristen tetap kokoh kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara dalam Tuhan, semoga video singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Shalom.